Halo Youngsters, dengan Julio lagi. Yuk kita lanjutkan ya dengan portfolio ya. Oke, nah sekarang um, tadi, tadi kita sudah bicarakan pada video sebelumnya kenapa harus ada portfolio ya, kenapa penting portfolio itu, dan tentu saja dia berguna sekali buat kita. Ya. Nah, teman-teman semuanya, apa sih jenis-jenis portfolio ya gitu kan? Nah, portfolio itu punya beragam jenis nih, teman-teman semuanya. Ya, mau kita buat sepakatan nih. Kalau tadi kan kita bicara dalam video sebelumnya kita bicara mengenai ada film, kemudian ada portfolio pekerjaan, ya, ada portfolio macam-macam ya. Pernah pernah makan di restoran ya, tentu ya, makan di restoran. Nah, kita lihat portfolionya restoran apa, teman-teman? Portfolionya restoran. Nah, coba lihat ya, di setiap restoran itu selalu punya menu. Nah, itulah portfolionya restoran. Portfolio restoran itu ada yang berupa menu. Oh, ada lagi loh. Ada lagi bentuk portfolio lain ya di restoran. Pernah lihat nggak ada restoran yang dia mengumpulkan tanda tangan dari para orang-orang terkenal yang datang? Tuh, ya kan? Ada tuh restoran yang mengumpulkan, ada yang ngumpulin tanda tangan, ada yang ngumpulin foto, ya foto. Jadi kalau ada orang terkenal gitu ya datang ke restoran itu difoto, lagi jabat tangan, lagi salaman sama si pemilik restoran. Nah, terus dibingkai, ditempel di tembok. Nah, gitu kan. Wah, banyak sekali tuh di foto-fotonya. Ada bintang film, ada bintang sinetron, ada pejabat, ada presiden gitu ya. Ada banyak sekali ya foto atau tanda tangan. Kalau tanda tangan kadang-kadang biasanya tuh ada apa? Ada pesan gitu kan. Jadi di tanda tangan Julio di sini gitu kan. Pesannya adalah makanannya enak gitu kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman itu semua adalah bentuk-bentuk portfolio. Ya. Jadi portfolio itu banyak sekali bentuknya teman-teman ya. Kadang-kadang portfolio itu kita kita kadang-kadang bentuknya tuh nggak kita sangka ya. Salah satu teman saya itu punya portfolio di rumahnya ya. Apa portfolionya, tahu nggak teman-teman ya? Portfolionya itu adalah botol Coca-Cola. Botol Coca-Cola tapi dari seluruh dunia. Ya, botol Coca-Cola dari seluruh dunia. Ada yang bentuknya kaleng, Coca-Cola ada yang bentuknya kaleng, ada yang bentuknya botol, ya, dari seluruh dunia dikumpulin. Ya, orang bilang namanya koleksi, betul ya, koleksi portfolio. Jadi koleksi itu adalah portfolio juga. Nah, tujuannya apa? Di situ kepengen menunjukkan bahwa ini kita daerah-daerah yang sudah didatangi, ya. Ada lagi portfolio kita suka lihat, tapi kadang-kadang nggak tahu itu bagian dari portfolio. Koleksi sebenarnya ya. Apa sih contohnya? Anu, magnet kulkas. Nah, yang tempelan yang ada di kulkas tuh kan datang dari mana-mana tuh ya, atau bentuknya bermacam-macam lucu-lucu. Nah, itu juga bagian dari kita menunjukkan portfolio. Terus apalagi ya? Uh, oke. Ada yang membuat video-video di YouTube ya, ada yang membuat video di YouTube. Misalkan kalau kita nonton suka tuh kalau lagi ada jalan-jalan ya, portfolio apa orang-orang jalan-jalan tuh, bobo-bobo cantik tuh misalkan tuh ya, bocan ya seperti itu. Nah, itu juga portfolio tuh ya, nunjukin hotel kiri dan kanan. Itu portfolio juga. Atau mungkin ada yang punya bikin lagu, taruh di YouTube ya. Nah, jadi ya jenis-jenis portfolio kita bicara sekarang ini adalah jenis-jenis portfolio. Jenis-jenis portfolio itu bisa kita kategorikan teman-teman. Ya, yang pertama adalah kategori dokumen. Ya, dokumen. Nah, kalau dokumen ini bentuknya biasanya bentuknya kalau tidak kertas gitu ya, atau bentuknya gambar ya, gambar berbeda ya. Dokumen itu bentuknya biasanya kertas, biasanya bentuknya surat, bentuknya pokoknya yang terkait dengan kertas. Nah, kalau dengan kertas ini di dalam bentuk digital itu dia sifatnya dokumen atau docs ya, kalau di dalam Google Docs, atau juga bisa namanya bentuknya PDF ya. PDF itu juga dokumen ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, apa sih dokumen, apa sih yang dimaksud? Macam-macam ya, dokumen dokumen yang di scan atau PDF itu bisa jadi portfolio. Itu tadi misalkan hasil ulangan kita ya, hasil raport ya, misalkan raport kita itu adalah portfolio, itu dokumen.
Misalkan kita pernah menulis puisi ya di dalam docs, itu juga dokumen teman-teman semuanya ya. Jadi atau kita menulis karangan atau karya tulis ya, karya tulis itu juga portfolio. Nah, jadi teman-teman semuanya, bentuk pertama adalah dokumen dari portfolio. Jadi kalau sekarang teman-teman punya dokumen-dokumen tuh ya yang menarik ya, tugas-tugas yang sudah dikerjakan, misalkan karya tulis gitu ya, coba deh dikumpulin ya, dikumpulin, nanti dikumpulkan di dalam dokumen, di dalam kelompok dokumen ya. Nah, dari situ bisa kelihatan tuh teman-teman, kita bisa di dalam dokumen itu kan kalau kita yang menulis ya, kita bisa lama-lama makin tahu loh apa namanya, menulis yang baik itu seperti apa. Dulu mungkin kita waktu belum terlalu paham gitu ya, mungkin kita menulis dengan seadanya atau mungkin bahasa tulisan kita jadi kaku. Tapi dengan kita mempunyai portofolio, ya, dengan punya portfolio kita bisa melihat lagi tulisan-tulisan kita yang lama. Nah, pada saat itu kita melihat, wah ternyata tulisan saya yang dulu ini kurang bagus gitu kan, atau tulisan saya dulu yang ini kok terlalu lucu ya gitu, jadi kurang asik gitu. Nah, kita bisa bikin menjadi lebih keren. Teman-teman semuanya belajar dari diri sendiri, ya, hasil karya diri sendiri. Oke, itu yang pertama ya teman-teman semuanya, bentuk dokumen, bentuk portofolio dokumen. Bentuk portfolio yang kedua adalah bisa kita kategorikan menjadi bentuk paparan ya, atau bentuk apa istilahnya paparan ya, presentasi. Ya, nah kalau bentuk paparan ini biasanya di dalam Google itu namanya Google Slides ya, Google Slides, atau juga dalam bentuk yang PDF. Jadi kalau tadi kan bentuk dokumen ada yang dijadikan PDF, atau bentuk paparan juga ada dijadikan PDF. Sama-sama sebenarnya itu adalah dokumen ya, tapi kalau kita mau pilah-pilah, kita pisah-pisahkan, maka kita bisa bikin dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok dokumen, yaitu isinya surat menyurat, dan kelompok kedua isinya adalah paparan, yaitu bentuk-bentuk presentasi. Nah, teman-teman semuanya mungkin ada yang sudah membuat paparan atau membuat karya tugas-tugas ya dari guru dalam bentuk presentasi. Nah, itu dikumpulkan ya, dikumpulkan nanti itu adalah portfolio kita. Sama seperti tadi yang surat tadi. Kita mungkin akan melihat perkembangan dari presentasi gaya kita membuat paparan ya. Nah, ini teman-teman mungkin yang sekolahnya masih belum terlalu kompleks tugas-tugasnya ya, mungkin belum menjalankan ini, tetapi sekarang ini banyak sekali yang sudah menjalankannya ya, yaitu kita membuat paparan. Nah, teman-teman semuanya, dalam membuat paparan tentu saja sama seperti tadi membuat dokumen atau surat, kita tuh berkembang ya. Tujuannya kita membentuk portfolio itu supaya kita juga bisa melihat perkembangan diri kita ya. Jadi mulai dulu mungkin paparan kita biasa-biasa aja, misalkan isinya cuma tulisan aja gitu ya, isinya cuma tulisan. Terus lama-lama berkembang ya, udah ada di situ ada foto, nambah lagi, kemudian bisa nambah lagi, udah bisa nambah pakai video ya. Nah, nanti akan kita pelajari nih ya kan, bikin animasi teman-teman ya, dalam paparan kita jadi ada animasinya kayak gitu. Nah, ini dikumpulkan jadi bentuk yang kedua, namanya apa tadi? Paparan ya. Jadi dokumen kemudian paparan. Nah, apalagi? Yuk. Bentuk berikutnya dari portfolio bisa kita kategorikan ya dalam bentuk sebagai image atau gambar ya, image atau gambar ya. Tentunya kalau image atau gambar ini, kalau kita bicara digital nih ya teman-teman ya, image atau gambar ini bisa dari macam-macam nih sumbernya nih ya kan. Pertama dari yang memang kita bikin ya secara secara digital, apakah menggunakan komputer atau kita menggunakan tangan di atas kertas lalu kita scan gitu ya, seperti itu bisa juga ya. Pokoknya semua apa-apa yang basisnya adalah gambar, image ya, yang sudah dijadikan, ada dua format tuh, kalau nggak JPG gitu ya, kalau nggak PNG. Nah, silakan teman-teman coba cek lagi ya image-image yang dibuat ya, baik itu tadi apakah yang menggunakan komputer, menggunakan program Photoshop dan seterusnya ya, atau menggunakan misalkan grafis digital, contohnya Jamboard gitu kan, misalkan seperti itu. Terus
atau image ya itu yang teman-teman bikin di kertas, gitu kan, lalu di scan, gitu ya, di kertas di scan. Ada loh yang seperti ini teman-teman ya, mereka ada yang bikin di kertas ya, gambar dasarnya gitu dibikin di kertas, terus nanti warnainnya di komputer. Itu juga keren, jadinya keren banget tuh, ya. Ada yang juga, lebih canggih lagi, mereka bahkan bikin di kertasnya itu sudah di atasnya layarnya. Jadi ada apa namanya, panelnya yang untuk menggambar itu, ya, yang lebar jadi sebesar sebesar keyboard lah, ya, sebesar keyboardnya laptop gitu ya, tapi isinya panel doang ya. Nah, di situ nanti dia menggambar pakai pakai stylus gitu. Nah, terus nanti bisa langsung diwarnain di situ atau diwarnain pakai Photoshop atau pakai program program grafis desain lainnya. Nah, apapun itu yang hasil karyanya itu masuk ke dalam image. Oke. Okay. Yang kedua masih ada di image ya, jadi masih kategori image, yaitu apa? Foto. Foto-foto kita. Teman-teman kan kalau asiknya di Google tuh ada namanya Google Foto tuh teman-teman, dipakai ya. Google Fotonya keren banget. Google Foto itu ya kita bisa tentu satu tempat kita ngumpulin foto-foto kita supaya nggak kesebar kemana-mana gitu. Jadi udah fotonya kita tuh di situ. Nah, nanti asiknya itu Google Foto itu kita bisa ngisinya bareng bareng teman-teman lain. Jadi kita tinggal share ya, tinggal kita share kepada teman-teman link dari si Google Fotonya itu. Nah, nanti teman-teman yang lain bisa ikutan gitu untuk bisa simpan hasil kameranya di tempat kita bersama ya. Itu namanya share drive di dalam Google Foto. Itu yang menarik tuh Google Foto. Contohnya misalkan kalau kita jalan-jalan ke misal kita jalan-jalan ya sama teman-teman, kita bareng-bareng jalan-jalan tuh satu rombongan. Nah, kan semuanya pada pegang HP gitu ya, semuanya pada pegang HP, terus pada foto-foto tuh pakai HP-nya sendiri-sendiri. Nah, asiknya itu bikin satu satu folder dari Google Foto, lalu di-share link foldernya ke HP-nya teman-teman yang lain. Jadi nanti foto-foto yang diambil dari banyak kamera yang berbeda-beda dikumpulin jadi satu album di dalam foto Google. Nah, itu keren. Nah, teman-teman nanti foto-foto seperti itu juga bisa dikumpulin tuh. Jadi namanya portfolio ya, yang bentuknya image ya. Banyak sekali teman-teman yang lain membuat portfolionya bukan hanya foto-foto dari jalan-jalan atau foto-foto dari kegiatannya di sekolah ya, atau foto-foto dari keluarganya, bukan itu saja, tapi bahkan foto dirinya mulai dari lahir ada yang bikin seperti itu ya. Jadi dia kumpulin nih, dibantu sama orang tuanya gitu kan, dikumpulin fotonya dia dari bayi sampai sekarang menjadi udah dewasa, udah gede gitu ya. Nah, itu mau dilanjutin tuh, namanya portfolio kan, mau dilanjutin tuh nanti sampai fotonya menjadi mahasiswa, kemudian fotonya mulai bekerja, kemudian fotonya ya menikah gitu kan, mungkin sampai tua nanti, sampai akhirnya punya anak, punya cucu lagi. Nah, itu namanya portfolio. Ya, teman-teman semuanya. Ada yang seperti itu juga. Jadi teman-teman keren juga sih ya, coba deh kalau bisa mengumpulkan ya foto-fotonya ya, nanti dari biasanya kita jarang yang nyimpen sendiri ya, tapi ada juga yang nyimpen sendiri foto-fotonya dari kecil, disimpenin gitu sama orang tuanya. Nah, coba deh di scan, atau kalau udah ada format digitalnya ya udah tinggal dikumpulin, jadikanlah kompilasi atau portfolio dari foto. Itu ya, tadi jadi ada portfolio apa tadi? Dokumen, kemudian apa? Paparan, kemudian foto ya. Ada format lagi yang lain ya, bentuk dokumen yang lain teman-teman, namanya adalah video. Video tuh keren ya, video tuh keren banget ya. Video tuh macam-macam ya, tadi udah banyak ya, lihat aja di YouTube. Nah, itu YouTube itu semuanya tuh namanya portfolio ya. Di YouTube itu channel-channel itu isinya portfolio. Nah, jadi teman-teman di sini sangat disarankan ya, teman-teman kan sudah punya akun Google ya. Coba deh, sudah punya akun Google, bikin channel teman-teman semuanya, bikin channel ya, channel dari Google-nya ya, dari YouTube-nya ya. Nah, bikin channel. Udah pada bisa kan bikin channel ya? Udah pada bisa belum bikin channel? Nah, bikin channel, nanti dari channel itu ya, maka kita bisa kumpulkan upload video-video kita. Oke. Nanti setelah sesi ini akan kita coba masuk ya, cara membuat channel dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman semuanya, video ya itu dikumpulkan. Itu juga bagian dari portfolio. Video apa saja? Apa saja boleh. Misalkan teman-teman pernah
punya uh, penampilan ya, pernah tampil di panggung ya, ada yang punya ikut band, kemudian atau ada yang pernah ada di panggung untuk acara-acara sekolah gitu kan, ada yang memvideokan gitu. Nah, rekamannya tuh ya itu adalah portfolio ya. Ada yang waktu kecil ikutan lomba nyanyi atau lomba menari gitu kan, festival dan seterusnya, atau ada videonya silahkan untuk dikumpulkan ya. Itu adalah format atau bentuk portofolio yang lainnya ya. Jadi tadi ada apa bentuk portfolio? Ada bentuknya dokumen, ada bentuknya apa tadi paparan, ada bentuknya apa tadi video foto ya, dan video. Oke. Nanti kalau yang dokumen, aduh susah banget ya, yang dokumen dari mana dapatnya ya? Gampang ya. Itu tadi ya. Oh, hasil ujian kita aja itu juga sudah dokumen tuh. Ya, hasil tes kita itu. Ya, hasil tugas-tugas kita yang kita kumpulkan ke sekolah itu aja udah dokumen. Itu boleh itu dijadikan portofolio yang kalau bisa teman-teman ngerasa ini cakep nih buat dipamerkan gitu kan, ini keren nih buat ditunjukkan ke orang-orang gitu. Tujuannya bukan pamer sih teman-teman ya, bukan pamer, kita nggak boleh pamer-pamer teman-teman ya, nggak boleh. Tapi tujuannya adalah untuk menjadi menunjukkan inilah kita, seperti inilah kita gitu ya. Dan untuk diri kita sendiri kita juga belajar. Kita belajar tuh dari perkembangan dokumen yang dulu sampai yang sekarang itu ya, mudah-mudahan kita bisa melihat ada peningkatan ya. Kalau belum ada peningkatan ya coba lakukanlah perbaikan-perbaikan supaya hasilnya makin bagus gitu. Nah, ya sekali lagi, jadi apa saja bentuknya? Dokumen. Yang kedua, paparan. Yang ketiga, foto yang atau image ya atau foto. Yang keempat adalah video. Nah, ada bentuk yang kelima ya, walaupun ini agak jarang ya, tapi ada juga yang seperti ini, yaitu mengumpulkan atau portfolio berupa audio, suara. Ya, ada juga audio, suara. Ini kalau zaman dulu ya, zaman sebelum teman-teman punya internet segala macam nih, portfolio audio nih paling banyak nih teman-teman ya. Yang stars ya, jadi dulu itu sering kali nih anak-anak gitu ya, kayak saya juga dulu waktu masih kecil gitu ya, ngerekam suara gitu. Tapi zaman dulu nggak ada komputer ya. Dulu itu ngerekamnya pakai tape deck, pakai kaset gitu ya, pakai tape ya, pakai kaset. Jadi tahu nggak kaset ya? Belum pernah ya teman-teman tahu, nggak pernah lihat kaset. Nanti coba lihat cek di Google ya, Google search kaset ya, kaset tape recorder istilahnya ya. Tape recorder, coba cek di Google seperti apa tape recorder. Mudah-mudahan masih ada yang punya tuh di rumah tuh. Udah mulai langka kayak gitu, udah jarang ada. Udah susah ditemuin ya. Jadi pakai kaset. Nah, karena kita nggak bisa, kamera nggak punya gitu kan. Kamera ada tapi cuma bisa bikin foto. Yang gambar diam aja gitu. Yang kamera bergerak itu mahalnya minta ampun, dan itu yang punya cuma stasiun TV dulu. Ya, jadi kita nggak punya portfolio apa-apa kecuali kita bisa merekam suara kita lewat tape recorder. Nah, jadi banyak tuh suara-suara rekaman ya kalau zaman waktu itu ya, suara rekaman kita lagi ngaco gitu ya, lagi nyanyi, lagi segala macam, dongeng, ngobrol, lagi macam-macam lah pokoknya. Ya itu kita rekam suara itu. Itu juga menarik teman-teman ya. Ada satu yang menarik sih ya dari sebuah rekaman suara, yaitu apa tau nggak teman-teman? Yang menarik dari rekaman suara. Dari rekaman suara itu yang menarik adalah suasananya seperti apa, gambarannya dari suasana yang dihasilkan itu bisa bebas, setiap orang bisa menafsirkan, bisa bikin suasananya terserah. Kalau di video atau foto kan kita jelas ya suasananya udah seperti yang ditampilkan gitu kan. Kalau filmnya film horor gitu kan, suasana seremnya udah diatur, udah kelihatan. Kalau fotonya foto liburan yang asik itu gunung dan seterusnya, suasananya udah kelihatan gitu teman-teman, gampang sekali ya kan. Tapi kalau suara beda loh teman-teman ya. Suara itu misalkan teman-teman contoh ya, didengarkan suara burung ya, burung bercicit gitu kan, kemudian suara angin siung-siung seperti itu, kemudian suara burung gitu kan. Nah seperti kita membayangkannya itu masing-masing orang bisa beda-beda, itu serunya tuh kalau audio ya. Kalau suara tuh seperti itu. Zaman dulu tuh ada namanya dongeng ya, dongeng itu kaset-kaset ya. Tadi yang coba teman-teman coba cek ya di Google search ya, kaset itu seperti itu ya. Karena mungkin belum pernah lihat yang namanya kaset ya. Teman-teman belum pernah lihat kali dan belum pernah mendengar kaset. Ada dulu tuh ya namanya kaset-kaset gitu ya.
namanya judulnya serialnya itu portofolionya ya, portofolionya namanya itu Sanggar Cerita. Jadi isinya dongeng, bermacam-macam cerita dari seluruh daerah ya di Indonesia. Nah, kerennya itu adalah yang ditampilkan tuh cuma cerita ya si pendongeng sama latar belakang suara-suara gitu. Ya, suara halilintar, suara laut ombak mengamuk dan wah macam-macam. Nah, itu yang paling keren tuh kita dengerin tuh ya. Itu gambaran dari setiap orang tuh beda-beda. Suasana badainya yang dirasakan oleh setiap orang tuh beda-beda ya. Karena kita nggak dikasih gambarannya, nggak dikasih visualnya, jadi benar-benar kita bayangkan. Itu keren sih sebenarnya ya. Itu bisa jadi suatu portofolio. Nah, teman-teman, coba deh kalau belum pernah, coba deh. Kan sekarang ada HP ya atau ada komputer. Nah, kan bisa ngerekam suara tuh. Ya, coba deh suatu waktu bikin kerja kelompok ya, bikin kerja kelompok sama beberapa temannya bikin sebuah dongeng. Nah, nanti nanti ada dialognya, kemudian ada sound effect-nya. Sound effect bisa dapat dari banyak tempat. Ya, dari YouTube juga banyak tuh sound effect ya. Nah, jadilah sebuah dongeng yang keren tapi hanya suara. Wah, itu keren banget ya. Nah, oke. Jadi seperti itu bentuk-bentuk portofolio teman-teman ya. Ada sekali lagi apa? Dokumen, lalu ada paparan, lalu ada image, lalu ada video, dan ada suara. Nah, kalau sekarang ini banyak rekaman suara itu adalah lagu ya. Lagu, puisi, itu juga boleh ya. Sangat bagus, itu sangat bagus. Lagu, puisi sangat bagus. Ya, itulah bentuk-bentuk portfolio. Ada 5. Jadi tadi apa? Dokumen, paparan, image, video, audio. Seperti itu. Oke, kita jumpa lagi nanti di dalam video berikutnya. Kita bicara mengenai bagaimana mengatur mengatur apa tadi? Portofolio kita di dalam ruang simpan yang ada di Google, yang namanya Google Drive. Sampai ketemu lagi sebentar lagi. Terima kasih.